Hai sayangku, welcome back to our channel, tempat dimana kita bisa ngobrol santai, deep, and penuh cinta soal perjalanan hati kamu. Kali ini kita mau bacain tema tentang kenapa hubungan ini terasa stuck. Ya, seperti biasa ya, aku ingetin dulu, ini adalah general reading, jadi tidak akan resonate untuk semuanya. Hanya gantungan hidup kita kepada Tuhan, taruh itu sebagai alat refleksi. Yang pegang kendali penuh atas hidupmu tetaplah diri kamu sendiri bersama Tuhan tentunya. Energi pembacaan ini bakal resonate banget sama kamu yang akhir-akhir ini ngerasa kayak kok hubungan aku kayak jalan di tempat ya. Kayak ada dinding gak kelihatan yang bikin kamu tuh susah maju. Mungkin dari kamunya sendiri udah banyak usaha, banyak berharap, tapi kok rasa stuck itu masih aja nempel kayak bayangan ya. Nah, di sini kita bakal gali kenapa sih hubungan ini terasa stuck, apa akar masalahnya, dan tentu aja gimana kamu bisa navigate the situation dengan cinta dan kejelasan hati. So, ya, di sini kita punya kartu-kartu Four of Cups, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, ya menarik, Ace of Pentacles, dan The Lovers, yes. So ya, duduk yang nyaman, tarik nafas dalam-dalam, and let's dive into your reading. Oke, kita lihat di awal banget di situ ada 4 cawan. Ada emosi yang beku di antara kalian, mungkin kamu atau pasangan kamu atau kalian berdua nih. Mulai rasa jenuh sama dinamika yang itu-itu aja. Nah, secara psikologi itu wajar banget. Otak manusia memang perlu novelty ya. Rasa excitement untuk tetap engage gitu. Tapi kalau hubungan terlalu banyak rutinitas tanpa emotional growth, akhirnya yang muncul ya 4 cawan gitu loh. Ini kayak vibe-nya tuh kayak Cancer yang shadow side, terlalu nyaman sama saking terlalu nyamannya sampai takut untuk gerak maju gitu loh. Jadi salah satu kunci pertamanya adalah reignite rasa ingin tahu tentang pasangan kalian. Kayak pertama kali jatuh cinta lagi gitu loh. Ya, jadi rasa hambar ini bukannya karena nggak ada cinta, bukan juga karena hubungannya salah, tapi lebih ke emosi kamu atau pasangan kamu lagi numb, lagi kebas, atau jangan-jangan overthinking diam-diam gitu loh. Karena Four of Cups ini kan seseorang rasa stuck ya di zona netral, nggak happy, tapi juga nggak sepenuhnya menderita, kayak emotional disconnection kecil-kecilan gitu. Tapi kalau lama-lama ngumpul dan ngebikin hubungan ini terasa flat, yang gak asik juga kan. Ya, salah satu pihak atau dua-duanya ini nahan perasaan karena takut kecewa, takut salah langkah, atau simply capek secara mental. Biasanya ini terjadi setelah fase honeymoonnya hubungan ya. Setelah lewat fase honeymoon hubungan dan realita nih mulai terasa berat gitu loh. Bisa jadi juga perasaan bosan ini bukan karena pasangan kamu membosankan, tapi memang karena ada inner child kamu yang butuh excitement baru gitu loh. Ya, sometimes tanpa sadar kita bereaksi ke hubungan bukan berdasarkan realitas sekarang, tapi berdasarkan kenangan emosional lama, kayak trauma masa kecil tentang rasa ditinggalin atau pengalaman hubungan yang toksik sebelumnya gitu loh. Ya, kalau energi Cancer ya terlalu betah di comfort zone, takut berubah, akhirnya malah stagnan. Nah, kalau pasangan kamu tuh ada zodiak airnya, entah itu Cancer, Pisces, Scorpio, atau kamu sendiri punya moon sign di elemen air, nah energi ini makin kuat terasa nih. Ya, kalau dibiarin rasa meh ini tuh bisa tumbuh jadi jarak emosional yang makin jauh ya, kayak gunung es di antara kalian berdua. Tapi ya, stuck ini bukan akhir. Stuck ini bisa jadi undangan buat nge-refresh hubungan kalian. Jadi sebelum kamu nyerah, mungkin ini saatnya tanya, apa hal kecil yang bisa aku lakuin hari ini untuk connect lagi sama dia kayak dulu. Bisa
bisa kalian lakuin sesuatu yang baru bareng pasangan, walaupun tuh kecil, kayak hal-hal random gitu, ngobrolnya hal-hal lucu yang nggak penting, atau main game bareng, masak bareng gitu loh, atau ya do everything yang bisa meningkatkan spark baru gitu loh. Nah gengs, setelah tadi kita bahas kenapa sih rasanya hambar, terus ada kartu Six of Pentacles. Ini kayak ngasih clue besar banget soal kenapa energi hubungan kamu ini berat sebelah. Karena di sini ada yang lebih banyak memberi dan ada yang lebih banyak menerima gitu loh, dan itu tidak baik ya. Karena untuk saling berjalan itu dua sisinya harus seimbang dan sama-sama seru. Kalau cuma satu orang doang yang usaha terus yang satu lagi diem, nah lama-lama kan jadi capek sendiri. Ya, angka 6 ini kan ngomongin soal service and healing. Artinya hubungan ini butuh recalibration supaya adil dan juga seimbang. Kamu gak harus selalu jadi penyelamat. Hubungan yang sehat itu hubungan yang saling memberi dan menerima secara imbang ya. Terus bayangin dong kalau hubungan tuh kayak ayunan, ya harus ada dorongan yang seimbang dari dua sisi biar jalan dan biar seru. Kalau cuma satu doang yang narik, satu lagi diem aja, lama-lama kan yang narik capek kan. Nah kalau kartunya muncul nih Six of Pentacles pas ngebahas hubungan yang terasa stuck, itu artinya jelas banget ada satu pihak yang ngasih lebih banyak perhatian, lebih usaha, lebih toleransi lebih. Nah pihak yang satunya tuh lebih pasif atau tanpa sadar jadi receiver aja terus-terusan. Jadi bukan cuma masalah siapa yang cinta, ini tentang balance. Nah, apakah keduanya usahanya tuh udah sama besar? Apakah kebutuhan dua-duanya didengerin dan dihargai? Nah dari sisi psikologi di dinamika pasangan, kalau salah satu terus ngasih kayak aku yang harus pengertian, aku yang harus sabar, aku yang harus berkorban, nah itu pelan-pelan bisa jadi nguras emosi, juga nguras harga diri. Bahkan orang yang paling cinta pun bisa burn out ya kalau selalu jadi giver. Ya kadang-kadang juga ketimpangan ini tuh berakarnya dari pola trauma lama sih. Bisa jadi seseorang yang dulu di masa kecilnya harus terus membuktikan diri layak dicintai gitu. Jadi yes, lama-lama burn out itu, banyak kan ngasih tapi nggak receive gitu, atau terbiasa mengalah supaya nggak ditinggal. Ya ketimpangan energi ini tuh kayak hubungan magnet yang ketarik kuat di awal, tapi kalau salah satu magnetnya terlalu kecil energinya, ya connectionnya bisa pudar sendiri. Energi kasih sayang tuh kayak bernafas, ada inhale, ada exhale, harus dua-duanya. Gak mungkin inhale doang terus nggak exhale gitu, mati dong ya kan. Kalau kita lihat Six of Pentacles itu kan dikaitkan dengan zodiak Taurus dan Libra ya, dua tanda yang suka jaga harmoni tapi kadang terlalu mengorbankan diri sendiri juga untuk stability. Nah kalau kamu atau dia punya placement kuat di Venus-nya Taurus atau Libra, nah mungkin kamu ini lebih rentan, atau dianya ya, memberi lebih banyak daripada menerima. Yang jelas kalau ketidakseimbangan take and give ini terus dibiarkan, nah kamu bisa ngerasa gak dihargain, kesepian dalam hubungan, atau bahkan mulai mempertanyakan worth it gak sih hubungan ini. Dan itu normal, kamu bukan terlalu sensitif atau drama. Itu tanda alam dari alarm dari hati kamu untuk pengen hubungan ini lebih sehat dan adil. Saran aku ya mungkin bisa belajar set boundaries, yang kamu set boundaries apa yang deserve kamu terima dan not set for the less gitu. Cinta sehat butuh space buat dua-duanya tumbuh. Ngobrol jujur tanpa nyalahin, cuman cerita apa yang kamu rasain, apa yang kamu butuh. Terus observe, lihat gimana pasangan kamu mau meet you halfway ya, setelah kamu komunikasikan apa yang kamu mau. Tapi ya even stuck di sini karena kita punya kartu Nine Pentacles, yaitu Ace of Pentacles. Ini tuh menandakan kalau fondasi hubungan itu sebenarnya kuat, cuman emang butuh waktu aja dan kesabaran ekstra untuk bertumbuh.
jadi stucknya di sini bukan karena hubungan ini buruk atau nggak layak diperjuangin, tapi karena pasangan kamu perlu trust the process. Di sini ada energinya Taurus, Virgo, Capricorn yang vibe-nya tuh harus sabar, praktis, dan juga konsisten. Jadi Knight of Pentacles itu kan si pekerja keras, si sabar, si hati-hati. Tapi juga dia terkenal sebagai the slowest knight ya di tarot. Jadi dia butuh lebih banyak waktu buat ngambil keputusan, buat yakin, buat ngerasa stabil. Nah, kalau di hubungan asmara ini artinya dia masih butuh proses ngerapin hidupnya. Belum 100% pede bahwa kamu tuh masuk lebih jauh, atau dia tipe orang yang gampang banget overthinking soal masa depan. Nah, dari sisi psikologi kadang orang kayak gini tuh bukan karena nggak cinta ya, tapi karena takut gagal. Mereka nggak mau main-main, tapi saking takut salah langkah malah jadinya jalan di tempat. Bisa juga pasangan kamu ini perfeksionis, jadi ngerasa kayak semua harus ready dulu baru kita next step gitu. Atau pernah juga ada trauma hubungan sebelumnya, jadi sekarang lebih pelan-pelan aja deh sambil pelajarin ritmenya. Nara Pentacles ini ngajarin kalau stabilitas itu perlu waktu, tapi stabilitas yang terlalu lama stuck itu bisa ngebunuh excitement di hubungan. Ibarat api unggun ya, kalau kayunya disusun terus tapi nggak pernah dinyalain ya tetap dingin kan. Action itu tetap dibutuhin buat make sure apinya hidup. Kalau pasangan kamu heavy earth sign-nya di Taurus, Virgo, atau Capricorn, wajar banget nih kalau dia bergeraknya pelan tapi pasti. Nah, sayangnya kalau kamunya tipe fire sign, entah itu Aries, Leo, Sagittarius, nah ini bisa bikin kamu frustasi gitu, karena kamu tuh butuh lebih banyak gercep gitu loh. Ya, kalau kamu ngerasa capek nunggu, aku nggak tahu nih mau sampai kapan gitu, aku butuh kepastian, tapi dianya kayak slow banget. Nah, itu valid banget sih perasaan kamu, energi kamu sama energi dia ini lagi beda ritme. Dan kalau dibiarin gitu, gap ritme ini bisa makin besar ya. Ya saran aku ya bisa kasih tenggat waktu di hati kamu sendiri. Contoh, aku mau tunggu sampai sekian lama, sekian gitu, misalnya kayak 3 bulan gitu kan. Tapi kalau 3 bulan itu aku nggak dapet apa yang aku mau, so ya thank you, next. Jujur juga tentang kebutuhan emosional kamu ke dia, jangan cuma sabar dan diem, tapi juga komunikasikan dengan penuh kasih ya, bukan dengan marah-marah ya, dengan lembut lah. Kalau kamunya sama aja sih ya, laki-laki atau perempuan sama aja ya menurut aku ya, menyampaikan sesuatu dengan lembut dan kasih sayang itu kayak emas gitu. Dan kamu lihat juga actionnya, bukan janjinya. Orang yang serius itu akan tetap gerak walaupun pelan. Kita lihat di sini ada Ace of Pentacles, teman-teman. Ace of Pentacles itu kan komitmen yang nyata. Jadi orang ini tuh sebenarnya ya serius ya. Yang jelas semesta di sini juga ngasih tau kalian, antar kalian ini belum ketutup loh pintunya. Masih ada peluang emas yang bisa tumbuh jadi sesuatu yang lebih stabil dan indah. Tapi ada tapinya ya, jangan ketipu cuma sama potensi. Yang penting tetap realistis soal action di dunia nyata. Ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau hubungan ini sebenarnya udah punya pondasi yang kuat. Nah, dengan Ace of Pentacles itu kan kayak benih yang super sehat ya. Tapi ya catatannya gitu, kalau mau pohonnya gede ya harus tetap ditanam pertama, ada gitu dirawat, disiramin, dipupukin. Terus karena ada kartu The Lovers di sini tuh ngomongin tentang pilihan hati yang penting banget. Artinya jelas banget hubungan kalian ini punya potensi yang gede banget buat jadi sesuatu yang nyata. Mungkin hubungan serius, mungkin perbaikan total, asal dua-duanya benar-benar komitmen untuk merawat hubungan ini. Iya, beberapa tuh mesti gini, hubungan yang stuck itu kadang stuck tuh bukan karena nggak ada cinta ya, tapi bisa karena salah satu pihak tuh takut resiko atau malah gantungin keputusan ke waktu tanpa tindakan yang nyata. The Lovers di sini tuh ngingetin cinta sejati itu bukan cuma rasa, tapi juga pilihan sadar. Kalau kamu dan pasangan kamu ini mau sama-sama move forward,
perlu kesadaran, aku mau kamu, bukan cuma nyaman sama kebiasaan. Terus juga harus tanggung jawab kalau aku siap buat nurture bareng di hubungan ini bukan cuma nerima manfaatnya aja. Ace of Pentacles itu kan energi peluang fresh. The Lovers ini energi penyatuan jiwa, tapi dua-duanya butuh dua orang yang sadar. Kalau cuman kamu aja yang pegang benih dan nyiram sendirian, nah benihnya tetap kering. Ya fokus ke hasil nyata ya, bukan cuman wacana. The Lovers ini kuat banget ya energi Gemini. Yang jelas perlu komunikasi yang jujur, open-minded, dan dua arah. Nah kalau kamu atau pasangan kamu ada heavy Gemini placement-nya, ngomong terus terang itu kunci utamanya. Kenapa sih ini penting? Soalnya pilihan besar akan segera muncul. Mau terus nurture hubungan ini atau move on, cari benih baru di tempat lain. Lovers bukan soal happy ending otomatis, ini tentang kesadaran memilih. Aku mau membangun ini dengan kamu, aku mau kerja keras bareng kamu. Nah, tanya ke diri kamu sendiri deh. Kalau aku invest lagi di hubungan ini, apa aku akan dipertemukan dengan hasil yang aku mau? Tanya juga ke pasangan kalian, kamu mau bangun bareng atau sekedar numpang nyaman? Tegaskan batasan sehat. Jangan biarkan diri kamu ini terus stagnan cuma karena cinta. Cinta itu perlu tindakan. Terus kita di bottom of the deck di sini ada Six of Swords ya teman-teman. Six of Swords itu penting banget karena energi dasarnya itu move forward ke arah yang lebih damai meskipun pelan. Mau bareng dia atau sendiri, intinya jangan stuck di tempat yang penuh luka. Six of Swords itu kan ngomongin tentang perjalanan keluar dari kekacauan emosional ke tempat yang tenang, tapi bukan perjalanan yang instan atau penuh pesta kembang api ya. Ini perjalanan yang pelan, penuh healing, dan butuh niat kuat buat ninggalin apa yang udah gak sehat. Mungkin kamu gak bisa langsung bahagia hari ini, tapi kamu bisa lebih move ke arah yang lebih sehat. Nah, saat hubungan terasa stuck, apalagi seperti yang kamu ceritain di segmen sebelumnya, hambar, timpang, lamban, energi kita tuh kayak terus nyeret beban berat. Nah, Six of Swords ini ngajarin untuk self-care mental, prioritasin ketenangan hati kalian. Ya kadang healing itu juga butuh jarak emosional dulu ya, sebelum bisa mutusin mau lanjut atau pisah. Six of Swords ini kayak simbol izin dari semesta untuk ngelepasin rasa bersalah, memaafkan diri sendiri, dan bawa semua pelajaran hidup tapi tinggalin luka-lukanya di belakang. Jadi kalau kamu beberapa dari kalian tuh yang overthinking, harus stay nggak ya kalau aku ninggalin, aku jahat nggak ya? Nah, kartu Six of Swords ini bilang kamu berhak memilih kedamaian untuk hidup kamu. Kartu 6 pedang kan sering dikaitin sama energi Aquarius ya. Pastinya fokus ke masa depan, cari solusi yang logis dan bukan drama, bukan penyesalan, tapi what next. Ya kalau kamu atau pasangan kamu ada heavy Aquarius placement-nya, tadi Sun, Moon, atau Rising, kemungkinan kamu lagi diuji untuk mengutamakan ketenangan mental daripada attachment emosional yang udah toxic. Nah, karena dia ada di bottom ya, ini reminder yang very powerful. Bahwa healing is a journey, not a race. Pelan tapi pasti, asal kamu mau maju, kamu bakal ketemu damai itu. Ya, kalau kamu ngerasa pembacaan ini resonate, jangan lupa support channel ini dengan like, share ke teman kamu yang butuh, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Kalau kamu mau bacanya lebih dalam dan personal, klik link di deskripsi untuk booking private reading bareng aku. Stay strong, stay blessed. Ingat, kamu berhak bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bestie.